Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MB Tresno. Di video kali ini saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial. Dan untuk kali ini tutorialnya adalah cara amankan akun Google hasil beli. Jadi buat teman-teman yang mungkin beli akun Google ya, nah bagaimanakah cara kita bisa mengamankan akun Google tersebut? Nah di sini contohnya teman-teman ya, ada akun Google. Dan di sini juga di akun Google tersebut itu sudah ditambahkan yang namanya nomor pemulihan ataupun email pemulihan. Dan bagaimana cara kita untuk menghapus nomor pemulihan dan email pemulihan ini. Nah, sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau membeli akun Google ya, itu paling tidak di awal itu ada perjanjian ya. Nah, yang penting begini teman-teman. Akun Google yang kita beli itu adalah akun Google yang kosong. Seharusnya ya, tidak ada keamanan apapun yang ditambahkan. Seandainya ada, itu sudah dibereskan, sudah di clear ya sama yang jual seperti itu. Tetapi jika masih ada, biasanya saat kita login kita akan minta bantuan login ya, karena biasanya ada verifikasi kode. Kalau tidak ada verifikasi kode ya itu nggak masalah. Nah selanjutnya teman-teman, sebenarnya untuk akun yang seperti itu kita itu jangan kita otak-atik ya, itu 7 hari ya, kita diamkan dulu ya. Kalau sudah kosong kan kita diamkan dulu ya. Kenapa? Karena begini teman-teman, kalau ada perubahan ya terkait dengan nomor pemulihan dan email pemulihan, itu Google menganggapnya ada suatu kejanggalan. Nah itulah salah satu yang menyebabkan teman-teman kalau beli akun itu bisa diambil lagi sama yang jual atau dihack lah seperti itu ya. Nah bagaimanakah cara kita untuk mengamankan akun Google kita ini? Nah kita akan menambahkan beberapa keamanan dan melakukan beberapa perubahan biar akun Google yang kita miliki ini itu aman. Nggak bisa diambil alih, nggak bisa dihack, nggak bisa dibajak. Karena sudah jadi akun Google milik kita. Oke, kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Oke teman-teman, jadi untuk mengamankan akun Google ya, biar aman, nggak ada masalah ya. Caranya begini, kita masuk dulu ke pengaturan ataupun setelannya. Ini akun Google-nya sudah di-loginkan di HP teman-teman ya. Nah, saya sarankan lagi nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman hanya punya satu HP seperti ini ya, pastikan itu prosesnya di awal, sudah saya jelaskan di awal tadi, itu clear ya. Jangan sampai ada keamanannya. Syukur-syukur ya teman-teman tuh punya HP lain. Nah HP lain ini bisa digunakan untuk akun Google tersebut teman-teman. Jadi jangan di HP utama. Takutnya ya tiba-tiba akun Google-nya dihack ya, itu nanti di reset pabrik teman-teman akan kehilangan akun Google teman-teman yang lainnya, akan kehilangan data-data penting yang sudah ada di HP ini. Itu bahaya sekali, bahaya teman-teman ya. Nah ini kita masuk dulu, cari di Google ya. Ini sudah ditambahkan ya teman-teman, jadi kita cek dulu. Nah ini teman-teman ya, jadi ini akun Google-nya yang mau kita amankan biar bisa kita gunakan sebagaimana mestinya akun Google tersebut kita gunakan ya, buat bisnis, buat game, akun game ya, nggak masalah teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita harus mematikan fitur temukan perangkat saya. Nah ini teman-teman ya, temukan perangkat saya. Kalau teman-teman mungkin tampilannya beda, biasanya dia ada di bagian paling bawah ya, cari aja teman-teman. Karena ini adalah salah satu cara ya, kalau akun Google kita dihack, ini yang membuat HP kita bisa di reset jarak jauh. Ini kita matikan dulu. Pilih temukan perangkat saya. Nah ini kan ya, gunakan temukan perangkat saya. Ini sebenarnya bermanfaat buat kita ya. Kalau HP kita hilang, kita bisa lacak ya, kita bisa reset ya HP kita sendiri seperti itu ya. Tapi kalau dihack itu lain cerita teman-teman. Oh ya teman-teman, ini videonya bakalan panjang ya, bakalan panjang banget karena di sini saya akan ada 11 yang akan saya jelaskan untuk keamanannya ya, dan kita aktifkan ya. Jadi videonya akan panjang banget. Pastikan paket datanya cukup ya, atau pakai WiFi nontonnya teman-teman. Nah ini kita matikan, ini yang langkah pertama ya. Di sini saya akan pakai sidik jari ya, atau pin lock screen layar HP. Nah teman-teman, kenapa muncul sidik jari ataupun pin ya layar HP? Jadi buat teman-teman pengguna HP Android, pastikan HP Androidnya itu sudah mengaktifkan lock screen ataupun layar kunci. Pakai pola boleh, pakai sandi boleh, pakai pengenalan wajah boleh, pakai sidik jari boleh. Ya, jangan sampai HP-nya itu tidak ada keamanannya teman-teman ya. Lock screen itu begini teman-teman ya.
Nah, ini kalau di layar kunci ya. Nah, ini kan diminta nih ya. Teman-teman harusnya aktifkan fitur lock screen layar kunci ya. Nah, biar aman. Oke, karena itu mendukung keamanan akun Google yang kita miliki, teman-teman. Kita kembali. Oke ya, ini sudah beres tahap pertama. Lalu kita masuk ke kelola akun Google Anda di sini. Nah, tahap kedua ini kita masuk ke keamanan. Di keamanan ini teman-teman, yang kita lakukan pertama kali adalah melogout semua perangkat yang tidak kita kenali. Ya, kita cek di bagian nih ya, perangkat Anda. Di sini ada satu sesi di ponsel Android M12 dan ada satu sesi di komputer Windows. Di sini kita pilih aja seperti ini. Nah, teman-teman ya, ini kita sudah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini di perangkat Anda, di sini ada dua ya. Mungkin tidak ada sama sekali ya, hanya di HP kita aja, berarti nggak ada masalah. Kalau tulisannya di sini teman-teman ya, yang paling atas itu adalah sesi Anda saat ini tandanya HP kita ya. Tetapi jika seperti ini, tidak ada sesi Anda saat ini di bagian komputer ini, di bagian laptop, di bagian HP lainnya, berarti itu adalah perangkat lain yang tidak kita miliki dan dia login akun Google kita. Nah, maka dari itu harus kita logout. Nah, contohnya jadi akun Google ini itu login di komputer ya, maka ini harus kita logout teman-teman ya. Caranya kita pilih aja di sini. Nah, ini ada logout ya. Ini kita pilih logout, lalu kita pilih logout. Oke teman-teman ya. Nah, ini dia sudah logout, berarti ini sudah beres. Nah, ini nanti akan hilang ya setelah 28 hari ya. Jadi kalau belum hilang nggak masalah, yang penting ini sudah logout teman-teman. Oke, lanjutnya kita ke tahap yang ketiga ya. Nah, teman-teman ya, ini tinggal satu, ini HP yang kita miliki sekarang ya. Kita harus mengganti sandi dari akun Google ini. Kita geser di sini. Nah, di bagian sandi ini teman-teman bisa lihat ya. Ini sandi terakhir diubah 9 September 2022. Sekarang tahun berapa? Nah, ini teman-teman nonton tahun berapa ya? Ini udah lama banget ya teman-teman. Ini kita pilih. Jadi kita ganti sandinya, kita hapus ya. Dan kita buat sandi yang baru. Nah, ini untuk melanjutkan verifikasi diri Anda terlebih dahulu. Nah, teman-teman kan pasti sudah tahu sandinya karena sudah berhasil login juga ya dengan bantuan. Nah, di sini kita masukkan dulu sandinya. Oke, teman-teman, ini sudah saya masukkan sandinya. Kita pilih selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Gunakan kunci sandi Anda untuk mengonfirmasi bahwa ini memang Anda. Nah, jika teman-teman ditampilkan hal seperti ini, ya, ini saran dari saya adalah pilih lanjutkan. Kenapa? Karena kita di sini akan mengaktifkan fitur kunci sandi Google, ya. Ini untuk mengamankan akun Google kita. Ini fitur baru, teman-teman ya, fitur baru. Kalau teman-teman yang belum tahu bagaimana detail penjelasannya, silakan aja cari di YouTube ya, cek mengaktifkan kunci sandi Google. Sudah saya buatkan videonya. Nah, ini kita bisa menggunakan sidik jari, wajah, ataupun kunci layar. Kalau HP-nya tidak punya sidik jari, kan kalau HP yang murah ya, teman-teman maaf ya, yang 1 jutaan ke bawah itu biasanya kan tidak ada sidik jarinya ya. Maka bisa menggunakan pengenalan wajah ataupun kunci layar yang menggunakan pola ataupun pin seperti itu ya. Biasanya sih pakai pin, teman-teman. Nah, di bagian ini ya, kalau seandainya teman-teman tidak dimunculkan hal seperti ini, tetapi sama Google itu diminta verifikasi nomor pemulihan ataupun email pemulihan, karena tadi kan masih ada ya, bawaan itu masih ada. Nah, maka teman-teman harus ngubungin lagi tuh, minta kodenya berapa, karena pasti muncul di sana teman-teman. Kalau tidak, maka langsung seperti ini, ya udah, ini bagus teman-teman, nice ya. Kita pilih lanjutkan. Nah, di sini gunakan kunci layar ya, pakai sidik jari atau gunakan pin. Saya akan menggunakan sidik jari. Saya tempelkan. Kita tunggu. Nah, teman-teman, kita langsung bisa buat sandi baru. Nah, sekarang kita buat dulu sandi yang baru ya. Dan sandi baru ini saya sarankan benar-benar baru, teman-teman. Jangan sama, kalau udah punya akun lain, jangan disamakan ya. Ini benar-benar baru.
password yang benar-benar baru ya, belum pernah digunakan, dan buatlah sandi itu harus kombinasi antara huruf dan angka. Ya, pakai simbol yang diizinkan untuk sandi juga boleh, seperti koma, titik, seperti itu ya. Nah, kalau pakai huruf, kombinasikan pakai huruf besar, pakai juga huruf kecil teman-teman. Jadi kombinasikan huruf besar, huruf kecil, lalu angka dan simbol yang diperbolehkan untuk membuat sandi. Nah, ini kita buat dulu ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya buatkan sandinya ya. Saya buatkan sandi yang cukup panjang ya, dan kombinasi tadi antara huruf besar, huruf kecil, lalu pakai simbol juga. Pakai add itu bisa, pakai hashtag juga bisa teman-teman ya. Gunakan aja, pakai angka juga. Nah, langsung aja kita ubah sandi di sini. Nah, sandi berhasil diubah teman-teman. Oke ya. Udah beres. Nah, ini kita pilih tutup. Oke teman-teman ya. Nah, sandinya sudah berubah ya. Nah, ini. Oke. Sekarang di sini kita bisa lihat bahwa walaupun kita tadi sudah mengaktifkan kunci sandi Google ya teman-teman ya, ternyata fitur kunci sandi dan kunci keamanan di sini itu belum sepenuhnya aktif ya. Nanti kita aktifkan lagi, oke? Nah, setelah kita ganti sandi di sini teman-teman, maka semua perangkat yang tadinya login ya, misalnya ada perangkat lain lah, teman-teman tidak melakukan melogout perangkat itu, maka semua perangkat yang login itu akan secara otomatis terlogout teman-teman ya. Tapi lebih aman di logout dulu tadi, seperti langkah sebelumnya. Oke, sekarang langkah berikutnya ya, kita akan mengganti nama email ya. Ini kita ganti nama email. Kita masuk ke bagian info pribadi. Nah, ini teman-teman, nama kita ganti di sini. Bukan alamat email ya, tetapi nama. Kalau alamat email itu nggak bisa diganti teman-teman ya, hanya satu ya. Oke, di sini kita konfirmasi pakai sidik jari lagi, kita lanjutkan aja. Ini udah enak teman-teman ya, tinggal tempelkan sidik jari aja, udah. Jadi nggak harus masukin password dan hal lainnya teman-teman ya. Nah, di sini kita ganti nama depan dan nama belakang. Kenapa nama depan dan nama belakang ini diganti? Nah, ini teman-teman berkaitan dengan mencari akun Google yang hilang ya, lupa alamat email. Karena di proses tersebut ya, untuk mencari akun Google ya, itu bisa menggunakan nomor pemulihan ataupun email pemulihan yang terkait dengan akun Google-nya. Lalu memasukkan nama depan dan nama belakang untuk akun Google-nya. Nah, maka dari itu teman-teman, ini kita ganti ya. Nanti kalau sudah diganti, maka tidak akan ketemu ya kan. Mereka nggak tahu kan apa nama depannya karena sudah kita ganti, nama belakangnya juga apa. Nah, untuk mengganti nama depan dan nama belakang ini bisa dibilang gampang, bisa dibilang sulit juga teman-teman. Karena bisa berhasil dua-duanya diganti, bisa juga tidak ya. Saya ini hanya akan mengurangi aja ya. Jadi kita rubah seperti ini untuk nama depannya, dan untuk nama belakangnya ini kita ganti seperti ini. Lalu untuk nama belakang kita ganti teman-teman. Ini hampir penuh ganti ya. Kita coba dulu apakah bisa diganti atau tidak. Oke. Kita pilih simpan. Nah teman-teman ya, berhasil ya. Teman-teman coba aja ya, seharusnya berhasil seperti ini juga. Kalau ada permasalahan silakan yang diganti ya nama depannya aja atau nama belakangnya saja, atau dikurangi sedikit ataupun ditambahkan ya. Ini penting teman-teman ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau sudah diganti seperti ini sudah beres di langkah yang keempat. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima ya. Nah, langkah kelima itu apa? Jadi di sini teman-teman, kita harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah teman-teman ya. Nah, caranya di sini kita masuk lagi ke bagian keamanan. Di sini kita cari verifikasi 2 langkah. Ini dia. Nah, ini paling banyak di keamanan ya. Ini kita aktifkan. Kita pilih verifikasi 2 langkah. Oke. Nah, di verifikasi 2 langkah ini kita akan pilih mulai di sini. Oke. Nah, teman-teman ya, gunakan kunci sandi. Ini selalu diminta teman-teman ya, karena ini fitur baru untuk mengamankan akun Google. Makanya kita lanjutkan. Tadi sudah kita aktifkan ya. Kita ikuti aja di sini. Tempelkan lagi ya, sidik jari di sensor fingerprint ya. Kita tunggu.
Nah, oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, perangkat ini bisa mendapatkan perintah. Nah, ini Galaxy M12, ini adalah HP yang digunakan ini teman-teman. Nah, semisal ada perangkat lain, itu nanti akan muncul di sini teman-teman. Kalau teman-teman nih akun Google-nya itu login di perangkat lain juga. Tetapi ini kita di HP ini dulu ya, jangan dicoba di perangkat lain dulu ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengubah bagaimana caranya ya ditampilkan opsi lain ini. Ini teman-teman ajan ya, jadi kita pause dulu videonya sampai ajannya selesai, nanti baru kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi ya videonya. Nah, di sini teman-teman, untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah di awal, itu kita ada 3 pilihan. Nah, pertama kita bisa login itu HP-nya nanti akun Google-nya itu kalau mendapatkan perintah ya dari HP ini. Jadi kalau misalnya akun Google ini itu diloginkan di perangkat lain atau di perangkat sebelumnya, pasti nanti akan muncul perintah ya, harus klik notifikasinya, lalu angkanya berapa. Nah, itu verifikasi 2 langkah ya. Lalu, selain itu, kita bisa menggunakan kunci keamanan. Nah, kunci keamanan ini bisa teman-teman seperti ini ya, menggunakan Bluetooth ya, atau perangkat lainnya teman-teman ya. Nah, jadi perangkat lain ini teman-teman kalau pakai Bluetooth seperti ini ya, itu harus pakai HP lain. Jadi kalau punya HP lain tadi, HP ini bisa digunakan untuk keamanan teman-teman ya. Cuma nanti harus scan barcode seperti itu ya. Nah, ini kita pakai yang lain aja ya. Kita lihat di sini tampilkan opsi lainnya. Pakai SMS atau panggilan suara. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, kalau ini kita bisa harus memasukkan nomornya ya. Nomor HP kita tuh berapa? Kita masukkan di sini, kita tambahkan di sini untuk verifikasi. Nah, teman-teman makanya menggunakan verifikasi 2 langkah itu yang seperti apa? Apakah menggunakan notifikasi atau menggunakan tadi opsi yang menggunakan Bluetooth atau perangkat keamanan yang dari Google ya, yang alat kecil itu teman-teman, ataupun menggunakan nomor HP. Nah, itu harus dipastikan teman-teman. Oke, di sini saya akan menggunakan yang pertama aja ya. Saya akan menggunakan perintah Google di sini. Jadi nanti kalau ada akun Google ya, login ya, akun Google kita ini login di perangkat lain, itu nanti kita akan dapat notif. Nah, kalau itu memang kita yang login ya, tinggal kita ikutin aja, kita pilih ya, lalu kodenya berapa yang dipilih. Tetapi kalau orang lain itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi kita tahu, oh ternyata ada orang lain yang coba-coba login ke akun Google kita. Nah, makanya kita aktifkan verifikasi 2 langkah. Kita amankan dengan perintah Google ya. Tadi opsi pilihannya teman-teman bebas ya. Saya akan pilih yang ini aja. Nah, di sini kita pilih lanjutkan aja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, walaupun tadi awalnya kita mengaktifkan menggunakan notifikasi, selanjutnya kita juga akan secara otomatis mengaktifkan menggunakan yang lainnya, yaitu menggunakan perintah yang kode dikirim via SMS atau panggilan telepon teman-teman. Nah, teman-teman nomor teleponnya berapa? Nah, itu yang kita masukkan di sini teman-teman ya. Nah, kita ganti di sini. Kita akan ganti menggunakan nomor telepon yang saya miliki. Karena yang tadi itu otomatis terisi bukan nomor telepon saya. Jadi kita ganti dulu di sini. Oke, sudah kita masukkan di sini ya. Langsung aja sekarang sini kita kirim. Kita tunggu kodenya teman-teman. Oke, nah ini kodenya ya, ada di sini. Saya akan perlihatkan. Nah, ini kodenya ya. Jadi kode ini kita masukkan di sini ya. Karena nomor yang saya masukkan ini itu ada di HP ini teman-teman ya. Kita masukkan di sini. Kodenya adalah 68 4475. Ini kode sekali pakai ya teman-teman ya. Kalau udah digunakan ya udah gitu. Kita pilih selanjutnya di sini. Nah, langsung di sini teman-teman kita aktifkan ya. Kita aktifkan untuk verifikasi 2 langkah ya. Jadi kondisinya kalau mau berhasil login itu harus menggunakan email ini, lalu menggunakan perintah notifikasi dari perangkat ini. Lalu ditambah dengan keamanan di belakangnya menggunakan verifikasi ya, nomor. Nah, itu teman-teman. Ini kita aktifkan. Oke, ini sudah berhasil kita aktifkan ya. Verifikasi 2 langkah aktif ya. Sejak 18 Maret 2024. Nah, ini kita sudah menambahkan keamanan akun Google ya.
verifikasi 2 langkah di akun Google kita. Nah, setelah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, ya, maka teman-teman di Google itu kita akan bisa melihat keamanan lain yang bisa kita aktifkan. Ya, ada kode cadangan 8 digit, ada juga Google Authenticator. Ada juga kunci keamanan, ya. Ini pakai alat USB, teman-teman, ya. Lalu juga bisa menggunakan sandi aplikasi, teman-teman. Nah, mana yang mau kita aktifkan? Mau diaktifkan semua boleh, teman-teman, ya, asal ada, asal bisa, ya. Terutama untuk yang kunci keamanan ini. Nah, di sini setidaknya kita bisa mengaktifkan kode cadangan, teman-teman, ya. Atau mengaktifkan aplikasi Authenticator. Nah, aplikasi Authenticator ini banyak, tetapi pakailah aplikasi Authenticator yang milik Google. Ada itu, teman-teman, ya. Cek aja di Play Store Google Authenticator. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan Authenticator, gunakan Authenticator Google. Oke, saya akan mengaktifkan kode cadangan aja. Ini kode cadangan 8 digit, teman-teman, ya. Kita nanti akan dapat 10 kode yang bisa kita gunakan. Itu juga hanya sekali pakai. Kalau kode pertama sudah dipakai, ya udah, nggak bisa digunakan lagi, harus pakai kode kedua. Berikutnya sampai kode yang ke-10, teman-teman. Nah, caranya di sini kita pilih aja dapatkan kode cadangan. Oke, teman-teman, ya, ini kode cadangannya sudah muncul. Ada 10 kode cadangan, ya, teman-teman. Nah, kode cadangan ini itu bisa kita ganti, ya. Kalau kita klik ini, itu dia akan refresh, ya. Akan diganti, dibuatkan kode yang baru. Atau kita hapus di sini, teman-teman, ya. Lalu nanti kita aktifkan lagi. Atau teman-teman, di sini yang paling penting adalah kita menyimpan kode ini, ya. Kita bisa mencetak, berarti kita print, ya. Atau kita download kodenya. Coba kita screenshot, bisa apa enggak, ya, teman-teman, ya. Saya pakai tombol volume bawah dengan tombol power. Oke, ternyata bisa, teman-teman, ya. Nah, ini kodenya sudah tersimpan, ya. Saya screenshot. Nah, selain saya screenshot, ini juga saya download kodenya. Oke, teman-teman. Nah, sudah berhasil di-download, ya. Nanti kita bisa cek, ya, di file manager. Nah, setelah kita mendapatkan kode ini, pastikan, teman-teman, kode ini jangan sampai hilang. Kalau sudah di screenshot, pindahkan ke HP lain, ya. Atau dicetak, di print, teman-teman, ya. Udah kita download juga, atau hasil download yang mau di print, ya, disimpan atau ditulis, teman-teman, di buku, ya. Ini kode ini jangan sampai hilang. Kalau nanti terkunci di kode 8 digit ini, kalau kita tidak masukkan kodenya, itu kita tidak akan bisa login. Begitu juga dengan orang lain yang coba melakukan hack akun Google kita, dia nggak akan bisa, teman-teman. Oke, ini untuk kode cadangan 8 digit, ya. Sekarang kita keluar. Oke, ya, teman-teman. Nah, ini sudah aktif, ya. Nah, teman-teman, lanjut di sini kita akan ke kunci sandi dan kunci keamanan. Nah, ini kita pilih aja. Ini yang keamanannya ke-6, ya, teman-teman, ya. Oke, ini seperti sebelumnya, ya. Cuma kita aktifkan, kita pilih lanjutkan aja di sini. Nah, ini kita tempelkan. Saya pakai sensor sidik jari. Lebih enak, ya, teman-teman. Tinggal tempelin aja, nggak perlu verifikasi yang susah-susah. Udah beres, teman-teman. Nah, sekarang ini kita mulai gunakan kunci sandi Anda, ya. Kita pilih di sini gunakan kunci sandi. Ya, Anda sekarang dapat menggunakan kunci. Oke, kita pilih selesai. Nah, ini dia, teman-teman. Ini HP yang terdaftar dan bisa mengaktifkan dan bisa melakukan verifikasi dengan fingerprint, ya, dengan PIN, ya, dengan sidik jari, yaitu HP yang kita gunakan ini, yaitu Galaxy M12, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa buat kunci sandi buat perangkat lain. Misalnya akun Google ini diloginkan di komputer, di laptop, ya, itu bisa, teman-teman. Nanti dibuatkan. Yang penting ini aman dulu. Oke, kita kembali lagi di sini. Dan sekarang, teman-teman, kita cek, ya. Nah, ini sudah aktif, ya, 1 kunci sandi. Oke, lanjutnya di sini. Nah, ini perintah Google juga sudah aktif. Yang tadi kita aktifkan di verifikasi 2 langkah, ya, teman-teman, ya. Ingat, ya, kalau lupa diputar lagi, ya. Oke, langsung di sini sekarang kita cek lagi. Bisa lihat, ya, ada nomor telepon verifikasi 2 langkah juga sudah aktif. Karena tadi di verifikasi 2 langkah itu, yang pertama kita mengaktifkan perintah Google, udah beres. Lalu tadi langsung diteruskan tambahkan nomor telepon untuk verifikasi tambahannya.
Ya, ini sudah beres teman-teman. Nah, sekarang di sini ada nomor telepon pemulihan dan email pemulihan sebelumnya. Nah, ini mau kita ganti ini teman-teman ya. Jangan sampai dia masih nyantol di sini. Kita ganti ya pakai nomor kita yang baru. Nah, bagaimanakah nomor pemulihan ini kita buat teman-teman? Jadi tadi di verifikasi 2 langkah kita sudah menggunakan nomor pemulihan. Nah, saya sarankan untuk nomor telepon pemulihan ini, itu nomor HP-nya berbeda. Saya yakin teman-teman pasti di HP-nya punya 2 SIM. Ya, maka gunakan yang SIM 1 untuk verifikasi 2 langkah, dan SIM yang kedua, satu lagi untuk digunakan di nomor telepon pemulihan. Nah, kalau nomor telepon ini sudah kita gunakan sebagai nomor verifikasi 2 langkah, sudah kita gunakan sebagai nomor telepon pemulihan, pastikan teman-teman nomor teleponnya harus selalu aktif, diisi pulsanya teman-teman ya. Seandainya HP-nya hilang, amit-amit HP-nya hilang, teman-teman langsung deh datang ke gerai, langsung datang ke Grapari ya. Pakai kartu apa? Kalau pakai Telkomsel ya datanglah ke Grapari. Kalau pakai kartu Indosat datanglah ke gerai ya. Tergantung operator yang teman-teman gunakan itu apa. Nah, kalau kartunya mati ya, teman-teman datang juga itu ke gerai atau ke Grapari, diaktifkan teman-teman ya. Jangan sampai tidak diaktifkan. Oke. Nah, jika teman-teman, nah ini ya lebih penting ya. Nomornya itu ya, kalau mau aman, teman-teman nomornya disimpan. SIM fisiknya itu disimpan. Ya, kalau akun Google ini sangat penting ya, SIM fisiknya itu disimpan. Simpan di rumah seperti itu ya, atau ditaruh di HP lain seperti itu ya, bukan di HP utama. Jadi bedakan teman-teman ya, HP utama dengan HP yang kita gunakan untuk hanya untuk browsing, hanya untuk kerja, itu dibedakan teman-teman. Kalau punya 2 HP silahkan ya. Seperti itu. Kalau hanya 1 lain cerita teman-teman. Oke, ini kita fokus ke nomor pemulihan. Ini kita ganti. Kita pilih aja di sini. Panjang ya videonya teman-teman ya. Jadi siapkan kuotanya. Ini kalau saya lihat udah hampir setengah jam teman-teman. Waduh, capek juga ini. Ini kita lanjutkan aja di sini. Kita lanjutkan pakai fingerprint di sini. Oke teman-teman, ini nomor telepon pemulihan yang sebelumnya ya. Ini kita ganti teman-teman ya. Kita ganti ya, tapi kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Hapus nomor. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil dihapus. Dan kita tambahkan nomor telepon pemulihan. Nah, saya akan tambahkan nomor telepon yang baru ya. Nomor ini beda dengan nomor yang tadi di verifikasi 2 langkah. Nah, jadi double nih keamanan teman-teman ya. Kita masukkan dulu nomornya di sini. Oke, sudah kita masukkan, langsung kita pilih selanjutnya. Lalu kita pilih dapatkan kode. Kita tunggu SMS. Tunggu SMS teman-teman ya. Saya lupa nih di HP yang satunya atau di HP yang mana ya. Kita tunggu dulu kodenya. Oke teman-teman, nah ini kodenya teman-teman ya. Nah, ternyata nomornya saya simpan di HP ini ya, kedua-duanya ya teman-teman ya. Oke, ini biar aman. Kita masukkan di sini kodenya 079395. Oke, kita verifikasi. Kita lihat, oke teman-teman. Nah, sudah berhasil kita verifikasi ya. Ini kita kembali. Nah, berubah ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Enaknya punya 2 HP ya. Jadi kita bisa membedakan ya. Seperti itu teman-teman. Lanjut di sini kita ke email pemulihan. Nah, email pemulihan ini di langkah yang ke-8 ya. Kita ganti ini email pemulihannya. Langsung aja kita pilih email pemulihan di sini. Oke, teman-teman di sini ini kita hapus. Oke. Oh iya, saya lupa ya. Saya punya email apa ya? Kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu. Saya punya email apa yang akan saya gunakan. Oke. Yang saya gunakan adalah email dari zafranunlimited@gmail.com. Ini akan menjadi email pemulihannya teman-teman ya. Ini kita masuk lagi. Tadi keluar.
Kita scroll. Nah, ini email pemulihan. Kita ganti bagian depannya. Nah, kalau sudah, langsung kita pilih selanjutnya. Nah, ini harus kita verifikasi ya. Email pemulihannya kita cek ya. Di atas nih ada notif teman-teman. Ini dia ya. Ini kodenya teman-teman ya. 674096. Kita masukkan di sini 674096. Lalu kita verifikasi. Oke teman-teman, email pemulihan sudah diverifikasi. Ini kita kembali. Nah, dia sudah berubah. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada kode cadangan ya, 10 tersedia yang tadi juga sudah kita aktifkan di verifikasi 2 langkah. Nah, teman-teman, selain itu sebenarnya kita juga tadi bisa mengaktifkan autentikator ya. Nih nomor telepon verifikasi di 2 langkah cadangan. Kita bisa tambahkan lagi teman-teman ya. Selain nomor yang tadi itu, kita bisa pakai nomor yang lain lagi. Misalnya kita punya 3 nomor ya, kita tambahkan, itu bisa teman-teman ya. Nah, amit-amit tuh kalau HP-nya hilang, nomornya rusak, nggak bisa diaktifkan ya teman-teman. Ada nomor keamanan lain ya, verifikasi cadangannya seperti itu. Walaupun kalau kita pilih coba cara lain, kita bisa login pakai metode lain. Karena ada kode cadangan 8 digit, ada nomor pemulihan juga, ada email pemulihan ya. Seperti itu teman-teman. Dan ada fingerprint ya, itu yang paling mudah. Oke teman-teman, kita sudah sampai cara yang ke-8 ya, mengaktifkan email pemulihan. Sekarang kita ke yang 9 ya teman-teman ya. Untuk mengaktifkan save browsing ya teman-teman. Kita aktifkan save browsing. Kita scroll di sini. Nah, ini dia save browsing ya. Kenapa? Jadi begini teman-teman ya. Perlindungan yang lebih dipersonalisasi terhadap situs, download, dan ekstensi berbahaya. Nah, teman-teman ya, biar aman kalau kita browsing ya, ini kita aktifkan. Jangan sampai kita itu mengklik link ataupun masuk ke situs yang kita tidak tahu teman-teman ya. Nah, aktifkan save browsing ya. Teman-teman bisa lihat di sini apa sih save browsing itu, teman-teman bisa baca ya di sini. Yang jelas fiturnya itu fungsinya adalah menjaga keamanan Anda dan digunakan untuk meningkatkan keamanan Anda di aplikasi Google seperti Chrome, Gmail, chat saat Anda login ya. Meningkatkan keamanan Anda dan semua orang di web. Memperingatkan Anda jika sandi terekspos saat terjadi pelanggaran data di Chrome. Wah, ini penting teman-teman ya. Nah, ini mengirimkan URL dari Chrome dan aplikasi Google ke save browsing untuk memeriksanya. Juga mengirimkan sedikit contoh halaman download, aktivitas ekstensi, dan informasi sistem untuk membantu menemukan ancaman baru. Sementara waktu menautkan data ini ke akun Google Anda saat Anda login untuk melindungi Anda di berbagai aplikasi Google. Nah, teman-teman ya, ini kita aktifkan nih save browsing. Jadi biar akun Google kita aman, ini kita aktifkan teman-teman. Nah, sebenarnya Google itu punya banyak banget keamanan yang bisa kita aktifkan. Itulah mengapa kalau kita mau memulihkan akun Google, keamanan yang sudah kita aktifkan itu apa? Nah teman-teman, nggak sepele ya, ada turunannya teman-teman, seperti itu. Nah makanya teman-teman ada yang berhasil, banyak yang gagal ya, seperti itu ya. Oke, tadi untuk hapus email alternatif dan nomor telepon itu sudah kita lakukan ya. Jadi itu kita masukkan ke langkah yang ke-10 dan 11 karena sudah kita hapus ya nomor teleponnya, lalu juga email pemulihan juga sudah kita hapus dan langsung kita ganti. Itu langkah yang ke-10 dan ke-11 teman-teman. Nah teman-teman, jadi cukup banyak ya yang bisa kita lakukan untuk mengamankan akun Google ini. Sebenarnya ada lagi ya selain ini. Nah kita bisa cek teman-teman itu dari bagian sini teman-teman ya, info pribadi. Nah di info pribadi ini juga ada salah satu yang harus teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kita cek di bagian sini email pertama. Nah, teman-teman, kalau ini kan email kita ya, nih. Lalu di sini email pemulihan yang kita gunakan. Ini email kontak itu sama dengan email utama kita dan di sini ada email alternatif.
Nah, pastikan di sini email alternatifnya itu kosong, teman-teman ya. Jangan sampai ada. Kalau ada email alternatif, dihapus teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan keamanan akun Google dengan membuat email alternatif, itu bisa. Nah, email alternatif ini itu bukan email dari Google ya, bukan email Gmail, pakai email lain. Contohnya, teman-teman buat akun Microsoft ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai email alternatif. Itu bisa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau login ke akun Google pakai email alternatif, itu bisa teman-teman. Nah, makanya perhatikan bagian ini. Ini juga fitur keamanan akun Google yang harus diperhatikan. Nah, ini lebih jelas teman-teman ya. Alamat email lain ya, email alternatif yaitu alamat email lain yang dapat Anda gunakan untuk login ke akun. Alamat email tersebut juga dapat digunakan untuk menghubungi Anda jika akun terkunci. Nah, itu teman-teman ya, salah satu fiturnya. Lalu kita bisa cek di sini juga nomor telepon. Nah, ini diperhatikan teman-teman. Jika teman-teman ya, di sini ada nomor telepon lain selain nomor telepon yang kita tambahkan, maka teman-teman bisa hapus nomor telepon tersebut. Ya tinggal dipilih aja, lalu pilih hapus nomor teman-teman. Udah beres teman-teman ya. Mantap ya. Nah, ini udah berapa menit teman-teman? Hampir 40 menit teman-teman. Panjang juga video ini. Nah, kita cek di data dan privasi juga. Jadi ini benar-benar harus dicek teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini di bagian ini teman-teman ya. Aplikasi dan layanan pihak ketiga. Nah, kalau ada aplikasi yang nyangkut di sini teman-teman ya, kita nggak kenal. Contohnya misalnya game nyangkut di sini ya, lalu aplikasi lainnya lah ada di sini. Itu bukan kita yang menambahkan, diputus aja teman-teman ya. Jadi pastikan akun Google kita itu clear ya, pastikan clear. Lalu di sini kita cek di keamanan sudah, di orang berbagi. Nah, teman-teman cek di kontak ya. Siapa tahu ada nomor kontak yang nggak kita kenal ya. Seharusnya kan kosong ya. Kalau ada nomor kontak lain dihapus teman-teman ya. Nah, pastikan dihapus. Lalu di sini kita lihat lagi apa kira-kira ya. Oke, cukup di situ. Lalu di pembayaran ini teman-teman dan langganan. Nah, teman-teman kita cek juga ya. Kalau di sini ada pembayaran yang aktif ya, misalnya menggunakan Google, menggunakan pulsa, menggunakan misalnya Shopee atau apa ya, itu dihapus aja teman-teman ya. Kalau pembayarannya dicek ya. Lalu di sini juga di penyimpanan akun seharusnya itu 0 ya, seperti ini ya teman-teman ya, 0 GB ya, 0 GB dari 15 GB teman-teman ya. Kalau ada datanya, teman-teman bisa cek ya di kalau penyimpanannya itu. Kalau ada datanya lebih baik dihapus ya teman-teman ya. Kosongkan ruang penyimpanan, teman-teman bisa hapus. Kalau ada data-data yang kok ada datanya nih, hapus aja teman-teman ya. Dihapus seperti itu. Karena bisa aja itu kan kalau di Google Drive bisa share ya. Lalu ini langganan juga harus dicek teman-teman ya. Karena kalau terkait dengan akun Google itu bisa aja bermasalah teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 11 ya. Ada 11 yang harus teman-teman lakukan setidaknya, yaitu tadi ya, kalau saya ulangi, kita ulangi ya. Teman-teman bisa matikan fitur temukan perangkat saya, lalu ini biar nggak di reset jarak jauh ya. Lalu logout semua perangkat, lalu ganti sandi dari akun Google-nya, lalu ganti juga nama emailnya ya. Karena ini juga bisa digunakan untuk mencari akun Google yang hilang ya, itu bisa ditemukan dengan memasukkan nomor telepon ataupun nomor email pemulihan, lalu memasukkan nama depan dan nama belakang ya. Kalau data itu sesuai, itu akun Google-nya bisa ketemu teman-teman ya. Makanya kita ganti untuk menjaga-jaga aja. Lalu yang kelima, kita bisa mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Tadi kita sudah mengaktifkan, di situ ada perintah Google, lalu juga menambahkan verifikasi 2 langkah yang menggunakan nomor HP ya. Perintahnya tadi bisa kita pilih pakai SMS. Lalu ada perintah lainnya ya, juga bisa pakai Bluetooth, lalu pakai USB untuk keamanannya. Ya teman-teman, itu bisa dipilih ya. Nah,
Selanjutnya di dalam verifikasi 2 langkah tadi itu ada Google Authenticator ya, ada kode cadangan 8 digit yang sudah kita aktifkan. Lalu ada apa lagi ya? Keamanan melalui USB atau sandi aplikasi itu juga bisa digunakan. Lalu yang keenam teman-teman ya, tadi kita sudah mengaktifkan kunci sandi Google ya. Itu penting banget, kunci sandi Google ya, kita aktifkan dari awal itu sama Google sudah langsung ditawarkan ya. Menggunakan kunci sandi Google ya, pakai fingerprint sidik jari, menggunakan PIN atau menggunakan wajah, pengenalan wajah yang kita daftarkan di lock screen di layar kunci teman-teman. Nah, itu karena dari awal sudah disuruh sama Google, ini aktifkan aja, maka kita aktifkan teman-teman. Ya, teman-teman tadi bisa lihat prosesnya. Semua beberapa keamanan yang kita rubah itu menggunakan kunci sandi Google. Nah, itu saya katakan betapa pentingnya kunci sandi Google harus diaktifkan teman-teman, karena itu fitur keamanan baru dari Google ya. Nah, lalu yang ketujuh teman-teman, tadi kita sudah mengganti ya nomor pemulihannya. Kita hapus nomor pemulihan yang lama, kita ganti dengan nomor pemulihan yang baru. Nah, nomor pemulihannya itu beda dengan tadi nomor yang kita gunakan di verifikasi 2 langkah. Dan untuk verifikasi 2 langkah teman-teman juga tadi sudah saya jelaskan, bisa menambahkan nomor cadangan, nomor kedua untuk verifikasi 2 langkah ya. Nah, yang ke-8 tadi kita juga sudah mengaktifkan email pemulihan, dan kita juga sudah menghapus email pemulihan yang lama ya, kita ganti dengan email pemulihan yang baru. Dan yang ke-9 tadi kita sudah mengaktifkan fitur safe browsing yang membantu kita, keamanan kita saat kita melakukan browsing di Google Chrome teman-teman. Nah, yang ke-10 dan ke-11 yaitu hapus email alternatif ya, ataupun email pemulihan tadi sudah kita lakukan di awal di langkah yang ke-7 ya, langkah ke-8 ya. Lalu di langkah yang ke-11 itu menghapus nomor telepon ya. Tadi itu nomor telepon, di sini kita bisa di email pemulihan, di nomor pemulihan ya. Tadi sudah kita hapus juga, dan tadi juga kita sudah cek di bagian info pribadi di sini teman-teman. Nah, di sini nomor telepon, kalau ada nomor telepon lain yang tidak kita kenali, kita hapus teman-teman. Nah, dan tambahannya tadi saya itu ya anggap aja yang ke-12 itu di email. Nah, ini dia. Di bagian email alternatif ya. Kalau ada email lain di sini, hapus teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan email sendiri boleh, tapi pakai email selain email Gmail ya. Contohnya pakai email dari Microsoft, itu bisa teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini cara untuk mengamankan akun Google ya. Kalau yang mungkin akun Google-nya hasil beli atau bisa diamankan dengan cara seperti ini. Nah, ini penjelasannya panjang lebar teman-teman, karena kita coba mengamankan semuanya, mengaktifkan keamanan akun Google. Pastikan lebih aman jika dari awal itu akun Google-nya itu masih kosong. Lalu kita bisa tambahkan keamanannya, mengaktifkan keamanannya ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, tunggu 7 hari ya. Kalau misalnya sudah ada nomor teleponnya, ada email pemulihannya, tunggu 7 hari teman-teman. Karena lebih dari itu sudah aman teman-teman ya. Untuk akun Google itu nggak bisa dihack teman-teman. Lalu yang jelas teman-teman ya, pastikan kalau ada 2 HP ya, ada 2 HP, bedakan mana HP yang digunakan sebagai untuk email tersebut yang akun penting, dan HP untuk main-main ya, untuk sosial media, untuk main game, itu dibedakan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah panjang lebar saya jelaskan. Kalau yang masih bingung silahkan tonton lagi dari awal. Pastikan pakai WiFi ya. Kalau pakai paket data ini jelas sangat menguras paket data teman-teman. Selamat mencoba dan semoga akun Google-nya bisa aman dengan cara seperti ini.